lepas aja NGT-nya Bu, dicoba dulu gitu kan. Walaupun dalam hati tuh aku kayaknya Lemon ini belum bisa deh kalau misalkan harus langsung lepas NGT dulu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Oktavani. Pada video kali ini aku mau berbagi pengalaman tentang perjuangan Lemon lepas dari NGT. Seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini. Lemon ini pakai NGT itu udah sekitar 1,5 tahun. Jadi sekarang ini sebenarnya sedang trial untuk lepas dari NGT. Dan alhamdulillah sudah 2 bulan lepas dari NGT, dan ternyata Lemon tuh bisa makan dan minum lewat oral. Perjuangan untuk bisa lepas dari NGT itu butuh waktu yang cukup lama. Serta harus ekstra sabar karena memang tidak mudah. Awal Lemon lepas NGT ini waktu pasca operasi jantung. Dia itu walaupun pakai NGT sebelumnya dia masih menyusu ASI langsung. Tapi setelah pasca operasi jantung, tiba-tiba tuh Lemon dia nggak mau minum ASI langsung gitu. Jadi tuh waktu itu awalnya aku sedih banget kan, ditolak sama anak sendiri gitu. Dia nggak mau nyusu langsung lagi gitu kan. Akhirnya waktu itu aku coba pumping, terus dokter nyaranin untuk disendokin dikit-dikit karena kan baru lepas dari ventilator, agak lama kan dia di ICU. Jadi disendokin dikit-dikit, disuapin pelan-pelan gitu, soalnya biar nggak tersedak. Takutnya kalau tersedak nanti aspirasi paru-parunya kena lagi kan. Jadi aku pumping ASIku, aku sendokin sama dia, dan dia mau gitu dikit-dikit gitu kan. Lama-lama aku coba suapin susu formulanya. Jadi setiap jamnya dia nyusu formula lewat NGT tuh aku tawarin dulu ke dia gitu. Aku coba tawarin, kalau misalkan habis alhamdulillah, kalau misalkan nggak habis sisanya aku baru masukin lewat NGT. Jadi waktu itu aku nggak mau maksain banget dia harus minum susu langsung semuanya, karena takutnya dia tuh trauma gitu. Dan pas mau pulang, dokter menyarankan untuk melepas NGT-nya aja gitu. Lepas aja NGT-nya Bu, dicoba dulu gitu kan. Walaupun dalam hati tuh aku kayaknya Lemon ini belum bisa deh kalau misalkan harus langsung lepas NGT dulu gitu. Kalau misalkan harus dia belajar gitu, kayaknya tetap harus ada NGT gitu. Cuman waktu itu ya udah deh, apa salahnya dicoba gitu kan. Nah ini dramanya dimulai nih. Waktu di rumah, si Lemon ini susah banget untuk minum susu, untuk makan gitu, susah banget. Sampai kayak yang aku tuh stres banget gitu. Dia nggak mau makan, dia nggak mau minum susu, disembur-semburin terus, mulutnya ditutup rapat, nggak mau sama sekali disuapin. Dan sampai aku tuh sama suami tuh hampir tiap hari tuh berantem gara-gara ini. Jadi tuh aku bilang kayaknya dia belum bisa ini kalau harus lepas NGT gitu kan. Dia harus tetap ada NGT, tapi tetap aku ajarin gitu tiap hari gitu. Setiap waktunya nyusu aku tawarin gitu kan, minum susu dulu, kalau misalkan dia nggak mau baru aku masukin NGT. Tapi suami tuh tetap kekeh, pokoknya harus bisa gitu kan, nggak boleh pasang NGT lagi, kasihan gitu kan. Cuman kan aku gitu yang ngurusin gitu kan. Suamiku kan kerja gitu, dia nggak tahu gimana susahnya aku untuk nyuapin si Lemon gitu kan. Dan aku tuh bener-bener stres banget, nangis terus setiap hari, apalagi setiap jamnya dia nyusu atau makan gitu kan. Sampai aku tuh kesel banget, tapi aku coba tahan gitu karena aku nggak mau marah-marahin dia, maksa dia, ngebentak-bentak dia untuk makan atau minum gitu kan. Karena takutnya dia semakin trauma kan kalau misalkan aku paksain gitu. Dan
Kalau misalkan aku tuh udah yang keselnya banget sampai ubun-ubun tuh, aku langsung lari ke kamar mandi, aku mandi, aku basahin rambut aku biar adem lagi, baru aku coba lagi untuk suapin. Sampai bertahan seminggu atau 2 minggu gitu. Aku bilang aku nggak bisa kalau kayak gini terus, aku nyerah gitu kan. Aku ngurusin dia sendiri, kamu kerja, dan aku tuh udah kayak mau gila gitu, ngurusin dia kalau harus makan minum lewat mulut terus gitu kan. Belum dia tuh harus minum obat 6 jam sekali, karena obat jantung dan obat parunya kan, jadi 6 jam sekali harus minum. Jadi kalau misalkan jam minumnya ada nih yang jam 2 pagi, gimana aku harus masukin obat jam 2 pagi gitu kan, untuk minum lewat mulut gitu kan. Kasihan banget kalau misalkan harus aku bangunin gitu kan. Belum kalau dramanya dia harus minum susu tengah malamnya gitu kan. Kalau NGT itu kan tiap 3 jam sekali kita kasih susu lewat selang, dan dia posisinya dalam keadaan tidur kan nggak apa-apa gitu kan. Nah ini masa aku harus bangunin terus kasih dia susu gitu kan, dan dia pasti gelisah tengah malam karena kelaparan gitu. Pernah waktu itu jam 3 pagi gitu dia kelaparan, gelisah, nangis, dan aku sendokin lah susunya karena dia sama sekali tidak mau minum susu lewat dot, dan lewat gelas pun dia nggak mau, jadi dia cuma mau disendokin. Jadi emang PR banget, susah banget awal-awal tuh. Terus sampai aku akhirnya berdebat yang cukup ini ya parah sama suamiku, dan akhirnya kita memutuskan oke, kita pasang NGT lagi, tetapi kita harus tetap ajarin dia lewat makan dan minum lewat oral, dan itu berlangsung sampai 6 bulan. Aku coba ajarin makan, ajarin minum, dan akhirnya bisa lepas dari NGT ini udah 2 bulan alhamdulillah. Jadi ya itu triknya sih, setiap jamnya dia nyusu itu aku coba tawarin dulu. Kalau misalkan dia bisa habis alhamdulillah, tapi kalau misalkan ada sisa ya aku kasih sisanya lewat NGT. Nah perlahan-lahan aku coba kurangi susunya. Jadi misalkan biasa dia minum susu itu sehari 8 kali per 3 jam sekali kan. Jadi aku coba kurangin, aku coba kasih makan dulu sehari sekali. Nah setelah dia udah mau nerima makanan, itu pun cair banget ya. Setelah dia udah mau nerima makanan, aku coba kasih agak semakin hari itu semakin padat gitu. Awalnya aku kasih cuma biskuit sih, biskuit yang dihancurin, campurin susu gitu. Jadi lama-lama aku agak padetin, nggak terlalu encer. Setelah dia udah bisa agak padat, aku coba kasih sehari 2 kali. Terus setelah dia udah mulai bisa makan agak padat, aku coba kasih blended food. Jadi makanan empasi handmade gitu. Makanan empasi homemade. Jadi aku bikin makanan sendiri di rumah. Aku blender, setelah blender aku saring lagi. Jadi biar mulai cair, belajar makanan blender tapi yang cair banget lagi. Nah makin lama makin padat. Sekarang dia udah mulai makan bubur saring tanpa di blender. Jadi dia udah bisa makan bubur agak kasar. Dan kadang aku kasih jadi bubur kasar tanpa disaring dicampur dengan bubur yang disaring. Jadi beneran sudah mulai menunjukkan perkembangan yang makin bagus lah sampai sekarang. Dan sekarang juga dia udah mulai mau makan buah. Jadi aku kasih buah biasanya sehari 2 kali sekarang. Jadi makan 2 kali, buah 2 kali, kemudian sisanya baru susunya 2-3 kali, tergantung dia bangunnya jam berapa dan tidurnya jam berapa sih. Jadi sampai saat ini sih sebenarnya dia juga masih belajar untuk makan ya, belum full banget bisa makanan padat, jadi masih campur sama susu formulanya gitu. Jadi aku masih berusaha gitu untuk
eh, bikin si lemon ini bisa lepas dari susu formula. Oh iya, sebelum lepas NGT ini juga aku udah konsultasi dulu sama dokter gizi. Jadi untuk dokter gizi ini kayak ngasih jam berapa dia harus makan, jam berapa dia harus nyusu, terus jam berapa dia harus makan selingan kayak gitu. Jadi ada jam-jamnya. Jadi kalau bikin si anak ini tuh jadi apa tuh namanya, belajar merasakan lapar gitu. Jadi misalkan dikasih jeda 2 jam, dia tuh nggak boleh ada makanan atau minuman yang masuk, biar dia tuh ngerasa lapar, baru nanti dikasih makanan biar dia mau makan gitu. Jadi dia lapar, dia mau makan gitu. Sebenarnya juga dokter gizi ini menyarankan untuk lemon tuh segera terapi bicara biar makan sama minumnya tuh semakin bagus. Karena sampai sekarang sebenarnya lemon ini untuk menelanya ini dan mengunyahnya ini masih kurang bagus gitu. Jadi dia tuh masih suka sering tersedak gitu. Jadi awal-awal tuh dia tuh waktu belajar makan tuh kan aku udah suapin udah mau habis nih, tinggal suapan terakhir. Terus dia tersedak, akhirnya muntah semua. Kadang-kadang sih sampai sekarang sih kadang masih suka tersedak dan muntah gitu. Cuman frekuensinya udah jarang gitu, nggak kayak yang awal-awal. Jadi emang ditambah lagi dengan adanya stenosis dia makin jadi ditambah lagi dengan adanya laryngomalacia dia. Nah, si lemon ini punya kelainan laryngomalacia tipe 1. Jadi ini menurut dokter ahli paru ini masih ringan sih. Jadi belum harus ada tindakan gitu. Jadi masih bisa untuk dilatih untuk menelan walaupun masih harus diobservasi. Tapi sampai sekarang lemon belum bisa terapi bicara karena terbentur adanya COVID-19 ini. Jadi kan hampir semua klinik tumbuh kembang tuh tutup gitu kan. Jadi lemon belum bisa deh terapi bicara. Sebenarnya pengen banget nih dia mulai fisioterapi, niatnya habis lebaran kan. Cuman gara-gara COVID-19 ini jadi tertunda deh. Jadi untuk ibu-ibu di luar sana yang anaknya masih pakai NGT, tetap semangat. Kita harus percaya sama anak kita kalau dia itu bisa makan dan minum lewat mulut. Memang prosesnya tidak mudah dan butuh waktu yang panjang. Tetapi kuncinya itu adalah sabar sih. Kita harus sabar, kita harus percaya sama anak kita. Jadi seperti itulah kisah perjuangan Lemon untuk lepas dari NGT. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa untuk support channel YouTubeku dengan cara subscribe dan like, dan nyalakan juga notifikasi loncengnya supaya kalian tahu kalau misalkan saya udah update video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.